PKH tahap 4, BPNT tahap 5 sudah cair. Kenali 6 keadaan ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel TKSK Update. Gimana kabarnya Sobat YouTube semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Amin. PKH tahap 4, BPNT tahap 5 sudah cair. Kenali 6 keadaan ini. Simak terus video ini hingga selesai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan tentunya di awal video ini jangan salah paham dulu. Simak hingga selesai agar informasi yang kami sampaikan bisa Anda pahami dengan baik dan benar. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, PKH tahap 4, BPNT tahap 5 sudah cair. Kenali 6 keadaan ini. Nah, tentunya kita semuanya berharap bahwa BPNT maupun PKH tahap ini, yaitu untuk PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5, itu tentunya akan segera cair. Namun Sobat YouTube semuanya, pencairan itu tidak serta-merta sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun banyak keterkaitan, banyak proses yang harus dilalui, sehingga penyaluran bantuan diharapkan bisa terlaksana dengan baik, akuntabilitas terjaga dengan baik, dan juga tujuan dari program bisa tercapai dengan baik. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, menyingkat waktu, bahwasanya ada beberapa keadaan yang mengisyaratkan atau menggambarkan bahwa bantuan Anda sudah cair. Saya merangkumnya dalam video ini, simak dengan baik-baik. Yang pertama, kita boleh berharap bantuan itu akan segera cair. Namun harapan kita juga harus logis Sobat YouTube ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita berharap sesuatu yang tidak logis, artinya tidak sesuai pada tempatnya, tentu itu menjadi harapan palsu ataupun harapan hampa bagi kita semuanya. Oke, yang pertama adalah terkait dengan waktu pencairan. Nah, Sobat YouTube semuanya, kita tahu bahwa untuk di awal tahun hingga pertengahan tahun, untuk PKH itu disalurkan per 3 bulan. Itu yang melalui KKS maupun melalui PT Pos Indonesia, Sobat YouTube ya. Namun setelah pertengahan tahun hingga ke belakang ini, tentunya untuk PKH itu dicairkan per 2 bulan. Begitupun juga BPNT-nya mengikuti Sobat YouTube ya. Untuk yang melalui PT Pos itu per 3 bulan, namun untuk yang melalui Himbara atau yang melalui kartu KKS Anda itu per 2 bulan. Sehingga kita harus tahu kapan kira-kira bantuan itu dicairkan. Kalau sesuai dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, pencairan itu biasanya terletak di bulan-bulan akhir dari anggaran tersebut. Namun pengecualian untuk di awal tahun dan di akhir tahun itu berbeda. Untuk di akhir tahun itu biasanya pencairan lebih maju ke depan, mengingat itu adalah waktu-waktu di mana pemerintah pun juga harus mengevaluasi dan membuat laporan terkait dengan perjalanan program tersebut. Jika tidak dilakukan, maka uang-uang sisa itu bisa kembali ke negara, sehingga mereka pun juga berusaha semaksimal mungkin bahwa bantuan yang sudah planningkan itu bisa terserap dengan baik oleh masyarakat. Nah, Sobat YouTube semuanya, untuk di awal tahun itu biasanya agak mundur karena adanya persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Paham ya Sobat YouTube? Namun untuk di pertengahan penyaluran itu biasanya tepat waktu sesuai dengan apa yang diplanningkan, yaitu penyaluran di bulan-bulan akhir dari setiap tahapnya. Contoh saja kemarin Juli, Agustus. Nah, itu pencairannya di bulan-bulan Agustusnya ya. Terus untuk September, Oktober ini tentunya pencairannya di bulan Oktober ini. Nah,
Kita berharap bahwa di bulan Oktober ini akan segera cair. Itu adalah harapan yang logis Sobat YouTube ya. Jadi yang pertama adalah sudah datang waktu atau bulannya atau jadwalnya bantuan tersebut disalurkan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita berharap di bulan-bulan yang di luar itu, tentunya itu adalah bantuan-bantuan yang mungkin ada keterlambatan ataupun mungkin ada susulan dan lain sebagainya. Seperti sekarang ini banyak diinformasikan bahwa PKH BPNT sudah cair, namun ternyata adalah pencairan alokasi yang periode sebelumnya atau tahap sebelumnya Sobat YouTube ya. Terus yang kedua, keadaan yang kedua itu apabila medsos ataupun platform-platform media sosial itu sudah ramai membicarakan terkait dengan pencairan. Biasanya melalui grup-grup di Facebook, WhatsApp, di Instagram, dan bahkan di channel-channel YouTube seperti ini banyak sekali yang membahas terkait dengan pencairan, tentunya disertai dengan penjelasan terkait dengan alokasi bantuan tersebut Sobat YouTube ya. Dan selanjutnya adalah keadaan yang ketiga, yaitu proses pantau di aplikasi SIG-NG sudah selesai atau mengisyaratkan bahwa bantuan siap dicairkan. Nah, ini biasanya di sana ada keterangan sudah SPM ya. Sudah artinya sudah mendapatkan surat perintah membayar. Nah, Sobat YouTube semuanya, keadaan ini tentunya diketahui hanya oleh beberapa orang saja, termasuk para pendamping ya Sobat YouTube. Dan biasanya ini bisa kita ketahui bahwa mereka menginformasikan kepada para KPM-nya. Informasi bisa dilakukan melalui berbagai macam hal ya. Bisa melalui media-media informasi seperti YouTube, bisa langsung face to face, ataupun bisa melalui grup-grup WhatsApp ataupun Facebook Sobat YouTube ya. Dan mereka menunjukkan bahwa bukti mungkin screenshot ataupun apa yang menunjukkan bahwa proses tersebut sudah selesai. Yang keempat yaitu bahwa SP2D sudah turun Sobat YouTube ya. Jadi selain menunjukkan bahwa proses di SIG-NG sudah selesai, daftar by name by address terkait para penerima juga akan diinformasikan. Nah, SP2D ini tentunya yang menerima adalah para stakeholder yang menangani terkait dengan bantuan ini. Salah satunya adalah pendamping, sehingga yang bisa menginformasikan tentang SP2D itu adalah pendamping. Terkait dengan bagaimana menginformasikannya, tentunya banyak media yang bisa digunakan ya Sobat YouTube untuk memberikan informasi kepada Anda para penerima semuanya. Terus untuk keadaan yang kelima tentunya adalah informasi semua itu disampaikan oleh pendampingnya masing-masing Sobat YouTube ya. Karena setiap daerah dengan daerah lain itu berbeda. Sehingga mohon jangan teman-teman ataupun para KPM itu janganlah mendiskriminasi ataupun apa ya, di sana loh sudah cair tapi di sini kenapa kok belum cair, ini jangan-jangan dan sebagainya. Jangan seperti itu ya, karena setiap daerah itu berbeda, mungkin berbeda waktu penyalurannya dan sebagainya, karena penyaluran itu tidak bisa semua itu tersalurkan ya, sehingga biasanya itu ada termin by termin ya, ada batch by batch, itu bahasa himbarannya ya Sobat YouTube. Sehingga perlu difahami bahwasanya ada teman yang sudah cair dan punya Anda belum tentu juga sudah cair. Namun apabila punya teman cair, punya Anda juga cair, itu alhamdulillah. Dan keadaan yang terakhir tentunya ini adalah sebuah pembuktian Sobat YouTube ya. Kalau sudah banyak informasi yang nyampe ke Anda semuanya, tentunya yang terakhir adalah silahkan cek saldonya. Dan apabila saldo sudah masuk, tentunya segera saja ditarik saldonya dan dimanfaatkan bantuannya. Jangan sampai Sobat YouTube menyisakan di
rekening atau KKS yang Anda miliki. Kalaupun mungkin mau ditabung, silakan dipindah bukukan ya, artinya diambil setelah itu ditabung kembali. Karena apabila Anda sisakan di rekening ataupun di KKS yang rekening bantuan Anda, itu bisa terindikasi bahwa bantuan tidak dimanfaatkan. Nah, kalau sudah bantuan tidak dimanfaatkan, tentunya akan menjadi catatan di dalam evaluasi bahwa Anda kemungkinan tidak butuh bantuan tersebut. Nah, Sobat YouTube semuanya sudah bisa dipahami ya. Jadi, PKH BPNT cair itu apabila 6 keadaan ini sudah muncul, Sobat YouTube ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai lupa, silahkan like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa dirasakan manfaatnya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.